hate in his eyes. Can you open my laundry? You can't play God, son. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film berjudul The Butterfly Effect yang dirilis tahun 2004. Film ini berkisah tentang seorang pria yang secara tidak sengaja mengetahui kalau dirinya memiliki kemampuan time travel ke masa lalu. Dan jika kita berbicara tentang perjalanan waktu, terutama pergi ke masa lalu, pasti kita akan bertanya-tanya, apakah tindakan yang kita lakukan ketika berada di masa lalu bisa mempengaruhi masa depan? Dan jawabannya bisa iya, bisa tidak. Dengan asumsi jika garis waktu itu berjalan lurus, maka setiap perjalanan waktu ke masa lalu berpotensi mempengaruhi kehidupan di masa depan. Atau dengan kata lain terjadinya paradoks time travel. Sebenarnya ada banyak gagasan mengenai paradoks time travel dengan versi ending yang berbeda-beda. Seperti Grandfather Paradox, Bootstrap Paradox, ataupun Predestination Paradox. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah Butterfly Effect Paradox, di mana setiap perubahan kecil di masa lalu dapat menyebabkan efek skala besar di masa depan. Bukan hanya berpengaruh pada kehidupan penjelajah waktu itu sendiri, melainkan juga bisa berdampak pada lingkungan ataupun kehidupan orang-orang di sekitarnya. Jadi cukup intronya, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan sosok pria dewasa bernama Evan sedang terlihat panik, kemudian menulis sebuah pesan di atas kertas berisikan, seandainya ada orang menemukan ini, maka rencananya akan gagal dan dirinya sudah mati. Tapi jika Evan bisa kembali mengulang segalanya, maka dia akan selamat. Entah apa maksud dari tulisan tersebut, tapi untuk sementara jawabannya harus kita tunda terlebih dahulu. Karena kita akan flashback ke waktu ketika Evan masih berusia 7 tahun. I'm not so bad, am I? Evan tumbuh dan dibesarkan tanpa kehadiran sang ayah. Karena sejak Evan masih bayi, sang ayah menderita gangguan mental dan terpaksa dirawat di rumah sakit jiwa. I need to speak with you. Lalu di sekolah, wali murid Evan menunjukkan sebuah gambar mengerikan tentang pembunuhan yang dibuat Evan kepada ibunya. Tapi ketika ditanya kenapa ia menggambar gambar tersebut, Evan mengaku tidak pernah menggambarnya, yang membuat ibu guru khawatir Evan mengalami gangguan lupa ingatan. Malam itu juga, Levi sang ibu membawa Evan ke klinik untuk dilakukan tes elektrosefalogram, yaitu pemeriksaan gelombang otak untuk mendeteksi apakah ada kelainan atau tidak. Karena bagaimanapun juga, Levi cemas anak semata wayangnya tersebut mewarisi gangguan mental seperti ayahnya. Lalu Pak Dokter bilang kalau anak-anak terkadang gampang melupakan sesuatu yang baru saja dilakukannya, seperti lupa menaruh barang, mainan, atau lemah dalam mengingat pelajaran di sekolah. Tapi ada satu cara yang cukup efektif untuk melatih daya ingatnya, yaitu menulis buku diari tentang segala sesuatu yang ia lakukan sehari-harinya. Selain itu, Levi juga bisa menggunakannya untuk melakukan tes daya ingat. Jika Evan bisa mengingat apa yang ia lakukan sesuai dengan apa yang ia tulis, maka seharusnya Levi tidak perlu mencemaskannya. Singkat cerita, di keesokan paginya, Evan mulai menulis catatan hariannya. Namun selang beberapa saat, Evan kedapatan memegang sebuah pisau di dapur dengan tatapan kosong, yang membuat Levi semakin cemas dengan kondisi anaknya tersebut. Hey, Andrew. Sebelum bekerja, Levi terlebih dahulu mampir ke rumah George untuk menitipkan Evan. Kebetulan George ini adalah ayah dari dua sahabat Evan, yaitu Tommy dan Kayleigh. Jadi mereka ini sudah saling mengenal sejak lama. Evan, get to be the star. Now, Evan. Setelah ditinggal ibunya, George memberitahu Evan kalau ia lagi membuat sebuah film, lalu bertanya apakah Evan mau menjadi bintang utamanya. Evan tentu saja senang, tapi tiba-tiba Evan jatuh pingsan. Dan ketika sadar, ia berada di sebuah ruangan gelap tanpa busana bersama Kayleigh. Dan rupa-rupanya George ini adalah seorang pedofil. What happened? The results are negative. Esok harinya, dokter memberitahu Levi kalau hasil tes Evan negatif, yang artinya Evan itu tidak mengalami kelainan otak. Ada kemungkinan Evan mengalami stres yang membuatnya sering hilang kesadaran atau ingatan. Mengingat dia tumbuh besar seorang diri hanya dengan ibunya dan tidak seperti anak-anak pada umumnya. Lalu dokter menyarankan bagaimana jika Levi mencoba mempertemukan Evan dengan ayahnya. Barangkali hal tersebut bisa menyembuhkan trauma yang tidak mereka ketahui.
Namun setibanya di rumah sakit jiwa, bukannya disambut hangat oleh sang ayah, Evan justru diamuk dan dicekik yang membuat petugas terpaksa memukul kepalanya hingga meninggal dunia. 6 tahun kemudian, Evan tetap menjalin pertemanan dengan Tommy dan Kelly, serta anak tetangga sebelah bernama Lenny. Tapi jika diperhatikan, mereka bertiga sepertinya tumbuh menjadi remaja nakal, terutama Tommy, imbas dari didikan keras ayahnya yang seorang pedofil. Siang itu, Tommy berniat menjahili tetangganya dengan menaruh petasan di dalam kotak surat. Tapi bukannya melakukannya sendiri, Tommy malah memerintah si gendut yang sebenarnya Lenny ini adalah seorang anak pendiam. Tapi ternyata petasan yang dibawa Tommy adalah sebuah dinamit. Sampai-sampai suara ledakannya membuat Lenny trauma kemudian jatuh pingsan dan terpaksa dipanggilkan ambulan karena Lenny tidak kunjung sadar. Namun ketika ditanya apa yang terjadi, Tommy malah berbohong kalau Lenny tiba-tiba pingsan saat mereka sedang bermain peta umpet, dan Evan mengaku hilang ingatan ketika hal tersebut terjadi. Dan satu-satunya hal yang Evan ingat adalah ketika kedua tangannya menutupi telinga Kelly, kemudian Evan mencatatnya di buku diarinya. Meski Evan tetap melakukan saran dokter, namun ada kalanya Evan tiba-tiba mengalami hilang ingatan. Bahkan terapi hipnotis ala koya-koya agar Evan mengatakan hal sejujurnya juga tidak berhasil. Yang terjadi, Evan justru mengalami pendarahan karena dipaksa mengingat sesuatu di bawah alam sadarnya. Hingga suatu ketika, saat Evan lagi beres-beres, Evan tanpa sengaja menemukan surat kematian kakeknya yang ternyata juga mengalami gangguan mental seperti ayahnya. Kemudian, di keesokan harinya, untuk sekedar menenangkan pikiran, Evan, Tommy, dan Kelly pergi nonton di bioskop. Are you okay? Selesai nonton, Evan menghampiri Kelly yang terlihat murung. Rupa-rupanya ia mendapat hukuman dari sang ayah setelah mengetahui apa yang terjadi pada Lenny. Evan pun mencoba menghiburnya karena terbawa suasana mereka berdua berciuman. Tommy yang kebetulan melihatnya tampak tidak senang lalu bertanya apa yang mereka lakukan. What the fuck are you doing? Tapi malah orang di sebelahnya yang menjawab sambil menyebut Tommy anak gak guna. What the fuck are you doing? Karena emosi, Tommy pun menghajar laki-laki tersebut hitung-hitung meluapkan kekesalannya kepada Evan. Sementara itu di rumah, Levi sedang mendengarkan berita tentang sebuah ledakan yang disebabkan dinamit. Namun pihak kepolisian belum menemukan petunjuk siapa pelaku dan apa motifnya. Untuk sejenak, Levi berpikir, apakah ada kemungkinan ledakan itu berhubungan dengan Evan dan trauma yang dialami Lenny? Sedangkan Tommy dikenal sebagai remaja nakal di kampung ini. Levi khawatir Tommy hanya akan membawa pengaruh buruk pada Evan. Dan pada akhirnya, Levi memutuskan akan pindah ke kota lain demi kebaikan Evan. We're moving. Esok paginya, Evan dan Kelly mengunjungi Lenny yang baru saja pulang dari rumah sakit, lalu mengajaknya jalan-jalan ke hutan daripada gabut di rumah. Tapi sampai di tengah hutan, Evan malah dikejutkan aksi Tommy yang ingin membakar anjingnya hidup-hidup. Tidak ingin diganggu, Tommy mengambil kayu besar hendak menghantam Evan tapi malah mengenai Kelly. Bukannya merasa bersalah, Tommy semakin membabi buta lalu menghantam Evan sampai pingsan. Dan ketika sadar, Evan lagi-lagi tidak ingat apa yang baru saja terjadi. Selain melihat Lenny dan Kelly yang hanya dia mematung menyaksikan anjingnya hangus terbakar. 2 hari setelah insiden tersebut, tibalah hari di mana Evan dan ibunya akan pindah. Tidak sempat berpamitan, Evan menulis sebuah pesan bahwa dirinya akan kembali untuknya. 7 tahun kemudian, Evan menjelma menjadi lelaki tampan sekaligus mahasiswa teladan. Dan sejak berpisah dengan 3 sahabatnya, Evan tidak lagi mengalami hilang ingatan ataupun kesadaran, yang membuatnya bisa menjalani kehidupan normal layaknya orang pada umumnya. Wow, sweet girl. Selama tinggal di asrama, Evan berbagi kamar dengan teman baiknya bernama Tamper. Bukan teman biasa, melainkan seorang anak metal dan suka berdandan ala gotik. Nah, karena penampilan tidak biasanya tersebut, tak jarang Tamper itu mendapat ejekan dari orang-orang di sekitarnya. Akan tetapi, hanya dengan sekali gertak, Tamper membuat ciut nyali para pengejek tersebut. Kembali ke kamar, teman perempuan Evan bernama Lisa tanpa sengaja menemukan buku diarinya.
lalu meminta Evan membacakan salah satu kisah hidupnya. Evan kemudian menceritakan kisah ketika anjingnya dibakar oleh Tommy. Namun belum selesai Evan membaca, tulisan di buku itu tiba-tiba menghilang, dan seketika Evan bermimpi seakan kembali ke waktu tersebut. Tapi anehnya, mimpi itu benar-benar terasa nyata sekaligus membuat Evan bingung dengan apa yang sedang terjadi. Dalam ingatan tersebut, Tommy sengaja akan membakar anjingnya sebagai bentuk peringatan agar Evan tidak lagi mendekati adiknya. Drop it! Serta meminta Lenny diam di tempatnya atau Tommy akan menyakitinya. Dan sesaat kemudian Evan terbangun. Lisa memberitahu kalau Evan tiba-tiba pingsan saat membaca buku diarinya. Menyadari bahwa apa yang baru saja ia alami adalah sebuah anomali, Evan memutuskan pulang ke kampung halamannya untuk menemui Lenny, lalu memintanya menceritakan kejadian 7 tahun yang lalu di tengah hutan. Sambil terbata-bata, Lenny pun menceritakan kejadian tersebut dengan detail, serta dialog yang sama persis dengan mimpi yang dialami Evan. Perkataannya tersebut membuat Evan meyakini bahwa saat itu ia tidak sedang bermimpi, melainkan benar-benar kembali ke masa lalu. Untuk membuktikan keyakinannya, Evan kembali membaca buku diarinya. Kali ini adalah kejadian ketika Lenny pingsan di tengah hutan. Dan lagi-lagi Evan merasakan sensasi aneh seperti sebelumnya. Lalu kembali ke waktu di mana ia dan ketiga sahabatnya tersebut menaruh dinamit di dalam kotak surat tetangganya. Dalam ingatan tersebut, Evan tanpa sengaja menjatuhkan putung rokoknya hingga melukai perutnya. Dan tak lama berselang, pemilik rumah, seorang wanita yang sedang menggendong bayinya, mendekati kotak surat tersebut. Tanpa mengetahui ada sebuah dinamit di dalamnya yang kemudian meledak lalu menewaskan wanita itu dan bayinya. Nah, usut punya usut, kejadian itulah yang membuat Lenny trauma hingga jatuh pingsan. Karena sebelumnya dialah yang menaruh dinamit tersebut atas perintah Tommy. Jadi secara tidak langsung Lenny baru saja membunuh seseorang. Dan setelah Evan kembali ke waktu yang sebenarnya, Evan tiba-tiba merasakan ada yang aneh di perutnya yang tak lain disebabkan putung rokok. Dari kejadian yang baru saja ia alami, Evan menyimpulkan bahwa perjalanan waktu yang ia lakukan bukan hanya sekedar bisa melihat kejadian atau sekedar mengakses memori masa kecilnya, melainkan juga bisa mempengaruhi kejadian di masa depan jika ia dengan sengaja melakukan sesuatu di masa lalu. Namun perjalanan waktu yang dialami Evan ini tidak serta-merta membuat tubuh fisiknya ikut pergi ke masa lalu seperti halnya film time travel pada umumnya, melainkan hanya pikirannya saja yang pergi ke masa lalu kemudian menggantikan posisi Evan saat masih kecil. Hal ini didasari pada sebuah keyakinan bahwa garis waktu itu berjalan lurus. Hanya ada satu tempat asal manusia secara kuantum, di mana manusia tidak bisa mengganggu aliran waktu yang disebut waktu tetap manusia. Jadi, jika ada satu orang yang sama dari masa yang berbeda namun berada di waktu yang sama, maka mereka akan menggantikan satu sama lain. Karena itulah ketika Evan kembali ke masa depan, Evan yang masih kecil tidak akan ingat kejadian apapun. Bukan karena Evan hilang ingatan, melainkan karena tubuhnya digantikan Evan dari masa depan. Malam harinya, Levi memberi Evan selamat karena nilai bagusnya di kampus. Hal itu mengingatkannya pada Jason, yaitu mendiang ayahnya yang juga seorang jenius. Bahkan ia bisa mendapat nilai bagus tanpa menyentuh buku sedikit pun. Perkataan ibunya tersebut membuat Evan penasaran bagaimana cara Jason bisa memiliki ingatan atau mengingat sesuatu dengan baik. Levi berkata saat itu Jason pernah cerita kalau ia punya metode khusus untuk mengingat sesuatu. Namun Levi tidak percaya dengan apa yang dikatakan Jason. Bahkan Levi juga menolak memberitahu Evan karena menurutnya perkataan Jason tersebut sangat konyol, yang pada akhirnya Jason didiagnosa menderita gangguan mental. He said he could. What do you say? As a goof. Nah, daripada Evan kepikiran hal-hal yang gak penting seperti itu, sang ibu mengajaknya pergi ke tukang ramal untuk sekedar melihat bagaimana nasibnya di masa depan. Tapi di luar dugaan, peramal itu malah berkata bahwa Evan tidak memiliki garis kehidupan, tidak memiliki jiwa, dan tidak seharusnya ada di dunia. You were never meant to be. He has no soul. You don't belong here. You have no lifeline. Perkataan peramal tersebut membuat Levi tersinggung sekaligus bersedih karena mengingatkannya pada kejadian di masa lalu.
Jadi sebelum Evan lahir, Levi itu pernah keguguran 2 kali, seolah dirinya tidak diizinkan memiliki anak. Dan selama kehamilan Evan, Levi selalu dihantui rasa khawatir gagal untuk ketiga kalinya. Tapi alhamdulillahnya Tuhan itu berkehendak Evan lahir dengan selamat. Dan karena itulah Levi begitu menyayangi Evan. Kembali ke asrama, Evan mulai membongkar satu persatu buku diarinya untuk kembali ke masa lalu, kemudian menemukan jawaban atas hal-hal yang ia lupakan ketika ia masih remaja. What the fuck are you doing? Namun hal tersebut membuat Tamper cemas, karena sejak Evan sering membaca buku-buku itu, Evan mulai bertingkah aneh. Dan akhirnya Evan membatalkan niatnya, lalu pergi ke sebuah kafe di mana Kayleigh bekerja. Evan. Kayleigh tentu saja senang melihat Evan kembali, tapi keceriaannya seketika berubah ketika Evan bertanya apa yang sebenarnya terjadi saat mereka masih kecil melakukan syuting di ruang bawah tanah bersama ayahnya. What do you want to know, Evan? Kayleigh sebenarnya sudah tidak ingin mengingatnya kembali, tapi Evan malah membangkitkan rasa trauma atas kenangan buruk tersebut. Lalu bertanya jika Evan memang peduli padanya, kenapa Evan tidak pernah sekalipun mencoba menghubunginya selama ini. You're wasting your breath. You know, if I was so wonderful, Evan, why didn't you call me? Some dude left a message for you. Setelah kembali ke asrama, Evan mendapat kabar mengejutkan dari Tommy kalau Kayleigh bunuh diri sesaat setelah bertemu dengannya. She fucking killed herself tonight. What'd you say to my sister, motherfucker? Kenyataan tersebut membuat Evan semakin penasaran atas apa yang terjadi saat mereka melakukan syuting di ruang bawah tanah, lalu kembali ke masa itu untuk mencari tahu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di awal film, kita melihat Evan mendadak pingsan saat ia akan diajak syuting. Hal tersebut dikarenakan Evan dari masa depan masuk ke dalam tubuhnya sendiri. Dan selama Evan pingsan itulah Evan dari masa depan mengakses serta mengambil alih semua kejadian yang seharusnya Evan kecil alami. Dan hal itulah yang membuat Evan kecil seolah-olah mengalami hilang ingatan. Take off your clothes, Kayleigh. Wrong answer, fuckbag. Sebelum syuting menjijikan itu dimulai, Evan yang sebenarnya adalah Evan dari masa depan itu memperingatkan agar George menghentikan perbuatannya, karena hanya akan membuat putrinya trauma seumur hidupnya sebelum akhirnya melakukan bunuh diri. Lalu ia meminta agar George tidak lagi menyentuh Kayleigh agar dia tumbuh baik di masa depan. Dan pada akhirnya, perkataan Evan tersebut membuat George ketakutan sekaligus menyadarkannya dan berjanji tidak akan berbuat kejam lagi pada anak-anaknya. Sekembalinya Evan ke masa depan, Evan tidak mendapati dirinya di kamar asramanya, melainkan di sebuah kamar di mana ada Kayleigh di sampingnya. Namun sesaat kemudian Evan merasakan sakit kepala luar biasa, yang dikarenakan adanya kenangan atau realitas baru masuk ke dalam memori otaknya. Kemudian realitas baru tersebut menggantikan semua kejadian asli yang sudah Evan alami sepanjang hidupnya. Ibarat sebuah hard disk, seluruh data lama yang tersimpan di replace digantikan dengan data baru. Dimana seperti yang kita lihat ketika Evan masih kecil, ia sangat dekat dengan Kayleigh tidak seperti sebelumnya. Yang artinya apa yang dikatakan Evan saat bertemu dengan George merubah kejadian di masa depan. Pada realitas ini, Kayleigh tidak melakukan bunuh diri, menjalani kehidupan dengan normal serta berpacaran dengan Evan. Di sisi lain, Evan memiliki kehidupan ekonomi yang sangat baik dan membuatnya menjadi pria populer di kampusnya. Namun tidak semua perubahan yang terjadi di masa depan itu menyenangkan, karena pada realitas baru ini Tamper tidak lagi berteman dengan Evan. You frat boy. Tapi Evan malah berteman dengan para pecundang yang sebelumnya diancam oleh Tamper. Lalu di kampus, Evan bukan lagi mahasiswa favorit dosen seperti sebelumnya. Ya, meskipun kepandaian Evan masih melekat di dalam dirinya. Dan yang paling disayangkan, akibat ancaman Evan pada George untuk tidak lagi menyentuh putrinya, sebagai gantinya ia meluapkan jiwa psikopatnya terhadap Tommy, yang membuat anak itu menjadi sosok yang lebih parah dibandingkan sebelumnya. Dan semua rangkaian perubahan itulah yang disebut dengan Butterfly Effect Paradox, di mana setiap perubahan kecil akibat time travel ke masa lalu akan menyebabkan perubahan dalam skala besar di masa mendatang. Saking bahagianya Evan berpacaran dengan Kayleigh, Evan melakukan makan malam romantis dengannya dan berjanji akan menikahinya. Tapi justru perilaku Evan itu dianggap berlebihan oleh Kayleigh,
Karena tidak biasanya Evan begitu romantis, bahkan cara bicaranya pun berubah. Hal ini sebenarnya sangat wajar, karena Evan mendapat semua perubahan ini secara instan, dan ia tidak menjalani proses kehidupannya secara alami. Dengan kata lain, pribadi Evan saat ini adalah pribadi Evan yang sama dengan realitas sebelumnya. Sepulang dari makan malam, Evan dan Kelly dihadang oleh Tommy, sambil mengancam Evan kalau dia akan memberinya pelajaran karena sudah membuatnya sengsara. Tommy! Tommy pun mengejar Evan dengan tongkat baseball. Tapi dengan cepat, Evan menyemprotkan cairan ke wajah Tommy yang membuatnya tidak bisa melihat lalu balik menghajarnya. Oh my God! Saking emosinya, Evan menjadi lepas kendali lalu memukul kepala Tommy dengan tongkat baseball hingga membuatnya meninggal dunia. Akibatnya, Evan pun dijebloskan ke dalam penjara sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya tersebut. Menjadi seorang tahanan dengan status pembunuh berdarah dingin tentu saja sangat tidak menyenangkan. Tak jarang, Evan itu selalu mendapat cacian serta perlakuan kasar oleh tahanan lainnya. Tapi untungnya, Evan sekamar dengan seorang pria agamis bernama Junet yang selalu memberikan arahan agar Evan terhindar dari kekerasan. Go someplace else in your head, man. I spoke to your lawyer. Lalu di suatu hari, Levi datang menjenguk untuk mengabarkan kalau pengacara yang ia tunjuk sedang berusaha membebaskannya dengan alasan Evan saat itu membela diri. Selain itu, Evan juga minta sang ibu membawakannya buku hariannya. Tapi sayangnya hanya 2 buku saja dan ia berjanji akan membawakan sisanya. Sialnya, saat Evan akan kembali ke kamar, beberapa tahanan merampas bukunya, lalu meminta Evan datang ke selnya jika mau buku itu dikembalikan. Tentu saja dengan imbalan Evan harus memuaskan hasrat kelelakian mereka. Tapi untungnya Evan berhasil merobek selembar catatan dari buku hariannya. Setelah itu, Evan cerita pada Junet, pasti ada alasan dibalik Tuhan mempertemukan mereka berdua. Dan Evan akan menunjukkan bahwa keajaiban itu benar-benar ada. Untuk membuktikannya, Evan membaca lembaran catatan harian itu kemudian kembali ke masa lalu. Catatan tersebut adalah ketika Evan diminta ibu guru menggambar apa yang menjadi cita-citanya di masa depan. Evan pun menggambar seorang pria yang baru saja melakukan sebuah pembunuhan. Lalu dengan sengaja, Evan melukai kedua telapak tangannya sendiri. Setelah kembali ke masa depan, Evan menunjukkan bekas luka di telapak tangannya yang sebelumnya tidak ada kepada Junet. Jika Junet mau membantunya, mungkin Evan bisa membantunya terbebas dari penjara ini. Tentu saja dengan merubah kejadian di masa lalu. Singkat cerita, Evan mendatangi sel para tahanan yang merampas bukunya. Alih-alih membuat kesepakatan, Evan dengan cepat menusuk mereka dengan pisau. Lalu Junet membantu menutup pintu sel agar para tahanan yang lain tidak bisa masuk. Evan pun mengambil buku diarinya kemudian melakukan time travel ke masa lalu dan kembali ke waktu di mana Tommy hendak membakar anjingnya. Namun sebelum kejadian itu terjadi, Evan memberikan sebuah benda tajam kepada Lenny untuk memotong tali karung anjingnya. Dan setelah Tommy tanpa sengaja memukul Kelly dengan sebuah kayu, Evan meminta Tommy menghentikan perbuatannya sekaligus membebaskan anjingnya. Sebagai gantinya, Evan berjanji tidak akan pernah lagi mendekati adiknya. Selain itu, Evan juga mengingatkan jika Tommy meneruskan perbuatannya, maka Tommy akan dikirim ke dalam penjara anak-anak di mana ia tidak lagi bisa melindungi adiknya. Tommy pun tersadar dan menuruti perkataan Evan. Akan tetapi, Lenny dari belakang malah menusuk Tommy dengan besi tajam hingga meninggal dunia. Lenny, no! Ada kemungkinan Lenny tanpa sadar melakukannya, mengingat saat itu Lenny masih mengalami trauma akibat ledakan dinamit sebelumnya. Sekembalinya Evan ke masa depan, Evan kembali ke kamar asramanya. Dan lagi-lagi ia mengalami sakit kepala berat, yang dikarenakan realitas baru masuk ke dalam memori otaknya menggantikan realitas sebelumnya. Tapi kali ini Evan mengalami pendarahan berat hingga pingsan. Untungnya ada tamper yang dengan cepat membawanya ke rumah sakit.
Kemudian, saat diperiksa, dokter menemukan adanya pendarahan parah di bagian otak yang berfungsi menyimpan ingatan. Tanpa perlu penjelasan dokter, Evan pun mengerti bahwa kelainan tersebut disebabkan adanya tumpukan memori secara berulang di dalam otaknya. Namun, meski Evan berhasil terbebas dari penjara dengan merubah sejarah di masa lalu, tapi kehidupan Lenny sangat memprihatinkan, di mana Lenny harus dipenjara di rumah sakit jiwa akibat menderita gangguan mental parah setelah membunuh Tommy. Tapi semua itu tidak masalah. Dengan adanya kemampuan time travel, tidak ada istilah nasi sudah menjadi bubur. Yang ada, bubur bisa dirubah kembali menjadi nasi. Karena merubah sejarah sangat mungkin dilakukan oleh Evan. Singkat cerita, Evan pun kembali melakukan time travel ke waktu di mana ia bertemu dengan ayahnya, lalu menceritakan kemampuan perjalanan waktunya. Sang ayah langsung menyadari bahwa Evan yang ada di depannya bukanlah Evan yang sebenarnya, melainkan Evan dari masa depan. Karena ternyata Jason juga memiliki kemampuan time travel yang ia warisi dari ayahnya, kemudian mewariskannya kepada Evan. Jadi bisa dibilang kemampuan perjalanan waktu ini diturunkan secara turun-temurun. Lalu Jason menasihati Evan agar Evan tidak bermain-main dengan kemampuannya tersebut. Setiap perjalanan waktu yang ia lakukan akan merubah masa depan, bukan menjadi lebih baik tapi justru akan semakin memperburuk keadaan. Untuk itulah Jason sengaja berada di tempat ini, karena ia sadar kemampuan time travelnya hanya akan menghancurkan kehidupan orang lain. Bahkan ia menyebut kemampuan ini adalah sebuah malapetaka keluarga. I'll send you a postcard when I made everything perfect. You can't play God, son. That's bullshit, you know? Tapi Evan bersikeras kalau dia akan merubah sejarah menjadi lebih baik, yang membuat Jason marah kemudian berusaha membunuh Evan. Nah, jadi inilah penyebab kenapa saat Evan menjenguk Jason sebelumnya, Jason tiba-tiba bertingkah gila kemudian menyerangnya. Karena ia berpikir jika Evan mati, maka secara tidak langsung kutukan itu akan berakhir pada dirinya. Setelah Evan kembali ke masa depan, Evan mengunjungi rumah lama Kelly. Tapi ternyata Kelly sudah pindah ke kota sebelah, di mana sahabat kecilnya itu berubah menjadi seorang pecandu obat dan wanita malam. It's good to see you. Sambil bersedih, Evan cerita bahwa di kehidupan lain, Kelly pernah bahagia bersama dirinya. Dan ia berharap bisa kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan nasibnya. Kelly tentu saja tidak peduli dengan omong kosongnya tersebut, karena yang terjadi sudah terlanjur terjadi. Jika memang ia bisa merubah nasib, kenapa tidak kembali ke waktu di mana ada seorang wanita dan bayinya tewas akibat ledakan dinamit? Karena sejak kejadian itu, kehidupannya hancur berantakan. Singkat cerita, Evan pun kembali ke waktu tersebut untuk kedua kalinya. Tapi kali ini, ia dan Tommy berusaha menghalau si wanita agar menjauhi kotak surat. Namun sayangnya, ledakan itu justru mengenai Evan. Dan setelah kembali ke masa depan, Evan mendapati kedua tangannya telah diamputasi akibat ledakan di masa lalu. Dan lagi-lagi Evan mengalami sakit kepala karena tumpukan kenangan baru masuk ke dalam otaknya. Nah, dalam realitas ini segalanya terlihat lebih baik. Lenny tidak mengalami trauma ataupun ditahan di penjara rumah sakit jiwa. Saat ini ia adalah seorang mahasiswa matematika serta berpacaran dengan Kelly yang nampaknya memiliki kehidupan normal. Selain itu, sejak menyelamatkan seorang wanita dari ledakan, Tommy berubah menjadi sosok religius. Bahkan ia begitu menyayangi Evan layaknya keluarganya sendiri. Semua itu dikarenakan Tommy memutuskan tinggal bersama ibunya. Sementara Kelly tetap tinggal bersama ayahnya. Karena jika ia pindah, maka ia tidak akan pernah lagi bertemu dengan Evan. Evan sebenarnya mulai bisa menerima semua keadaan ini. Tapi perasaannya begitu hancur tatkala melihat kondisi ibunya terbaring lemah karena sakit paru-paru yang disebabkan setelah Evan terkena ledakan dan harus diamputasi. Levi menjadi perokok berat. Evan pun berusaha menghiburnya dengan mengatakan kalau ia akan merubah segalanya menjadi lebih baik. Dan perkataan Evan tersebut mengingatkan Levi pada Jason, karena sebelumnya Jason juga pernah berkata demikian. Yang artinya di masa lalu Jason pernah berulang kali melakukan time travel untuk merubah sejarah. Sebelum akhirnya ia menyadari tindakannya itu hanya semakin memperburuk keadaan. Is this it? Dan singkat cerita, Evan dibantu Lenny mencari catatan hariannya.
Kemudian kembali ke waktu di mana Evan pertama kali menulis catatan harian. Tapi karena saat itu tidak ada kejadian mayor yang bisa digunakan untuk merubah sejarah, Evan memutuskan kembali ke masa depan. Kemudian kembali ke waktu di mana Evan diajak syuting oleh George. Dan kali ini rencana Evan adalah meledakkan George dengan dinamit. Tapi George dengan cepat mencegahnya. Akan tetapi dinamit itu menggelinding ke arah Kayleigh kemudian menewaskannya. Where are my goddamn books? Think. You've created a disease that does not exist. Setelah Evan kembali ke masa depan, Evan kini berada di sebuah rumah sakit. Karena sejak meninggalnya Kayleigh, Evan menderita gangguan mental dan terpaksa dirawat di bawah pengawasan dokter. Saat Evan meminta buku catatan hariannya, dokter tidak bisa memberikannya karena Evan tidak pernah menulis catatan harian apapun. Dan sepanjang dirawat, Evan selalu berhalusinasi tentang kehidupan paralelnya, seperti saat ia menjadi mahasiswa ataupun di penjara, yang membuat dokter berkesimpulan bahwa Evan menciptakan sebuah penyakit yang sebelumnya tidak pernah ada. Sikap Evan tersebut mengingatkan dokter pada Jason, bahwa sebelum Jason dikirim ke rumah sakit jiwa, ia juga bertingkah sama seperti Evan. Besar kemungkinan setelah Jason ataupun kakeknya berusaha merubah sejarah, mereka justru berakhir di rumah sakit jiwa karena dianggap menderita gangguan mental. Remember to bring those home movies that we Yeah, they're right here. Lalu Evan bertanya pada ibunya, apakah rekaman video-video lama masih disimpan? Levi pun mengiyakan dan semua rekaman itu ada di rumah sakit ini. Karena sejak Evan dirawat, Evan sudah berulang kali menontonnya untuk mengenang masa kecilnya. Singkat cerita, di malam harinya, Evan menyelinap ke ruang arsip kemudian mencari rekaman tersebut. Namun sebelum menontonnya, Evan meninggalkan sebuah pesan di atas kertas dan kejadian ini adalah adegan pertama di awal film. Setelah itu, Evan menonton rekaman video menjelang kelahirannya. Kemudian dengan rekaman tersebut, Evan kembali ke masa lalu di saat ia masih di dalam kandungan. Lalu ia membunuh dirinya sendiri dengan mencekik tali pusarnya. Hal ini mengingatkan kita pada perkataan si peramal yang pernah mengatakan bahwa Evan tidak memiliki garis kehidupan, yang artinya Evan memang tidak seharusnya lahir ke dunia. Dan dengan tidak lahirnya Evan, maka tidak akan ada lagi orang yang mewarisi kemampuan tersebut. Di sisi lain, realitas tanpa Evan ternyata berdampak baik pada kehidupan sahabatnya. Tommy dan Kayleigh tinggal bersama ibunya, yang menjadikan mereka berdua tumbuh dengan sangat baik. Begitu juga dengan Lenny. Tanpa gangguan Tommy, ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Hingga akhirnya Lenny dan Kayleigh memutuskan untuk menikah. Sementara itu, Levi setelah mengalami keguguran untuk ketiga kalinya, Levi menikah lagi dengan pria lain dan melahirkan seorang bayi sehat. Ada kemungkinan 2 kehamilan sebelum Evan sebenarnya pernah lahir ke dunia. Akan tetapi, mereka juga mengalami nasib buruk seperti Evan. Sebelum akhirnya mereka memutuskan membunuh dirinya sendiri dalam kandungan seperti yang dilakukan Evan. Dan ini adalah ending paling dramatis untuk sebuah film time travel, di mana kesedihan dan kebahagiaan bercampur menjadi satu. Tapi bagaimana jika film ini punya alternatif ending? Tidak hanya satu ending, melainkan 2 atau 3 ending yang berbeda. Ketika Evan menonton video untuk kembali ke masa lalu, kita melihat Evan juga menonton rekaman di mana saat itu Evan sedang berulang tahun. Dan inilah yang dimaksud dalam pesan yang ditulis Evan. Jika Evan bisa kembali mengulang segalanya, maka dia akan selamat. Dan setelah Evan kembali ke masa lalu, Evan mendekati Kayleigh lalu mengucapkan kata-kata kasar padanya yang membuat Kayleigh membenci Evan. I hate you if you ever come near me again. Goodbye. Dan setelah kembali ke masa depan, Evan tidak lagi mendapati dirinya di rumah sakit jiwa, melainkan berada di kamar bersama Lenny. Dan akibat ucapan kata-kata Evan, baik Tommy ataupun Kayleigh tinggal bersama ibunya. Karena Kayleigh sudah tidak lagi peduli dengan Evan, yang pada akhirnya memberikan kehidupan baik pada keduanya. Tapi meski begitu, Lenny masih ada untuk Evan, dan tanpa gangguan Tommy, Lenny juga bisa memiliki kehidupan normal. Setelah semua yang terjadi, Evan memutuskan membakar semua buku hariannya. Karena menurutnya time travel sudah tidak lagi diperlukan, meskipun Kayleigh harus pergi dari kehidupannya. Hingga suatu ketika takdir mempertemukan Evan dan Kayleigh. Evan tentu saja masih mengenalnya,
tapi tidak dengan Kayleigh. Karena sejak kecil ia sudah tidak berteman dengan Evan kemudian mengabaikannya. Begitu juga dengan Evan yang kemudian berlalu. Dan realitas inilah alternatif ending dari kehidupan Evan. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, karena sutradara juga menampilkan alternatif ending berikutnya, di mana Evan diam-diam mengikuti Kayleigh lalu membiarkan penonton menebak sendiri kelanjutannya, atau biasa kita sebut dengan istilah open ending. Nah, kemudian di versi ending berikutnya atau yang terakhir, Kayleigh menyapa Evan karena ia merasa pernah bertemu Evan di suatu tempat kemudian saling memperkenalkan diri. Dan setelah itu Evan memberanikan diri mengajaknya dinner siang karena Evan tidak ingin kehilangan Kayleigh untuk kesekian kalinya, dan akhirnya film pun berakhir dengan bahagia. Nah, kalau menurut Mimin sendiri, Mimin sih lebih suka ending terakhir. Meski ada konsekuensi jika Evan dan Kayleigh nantinya menikah, maka anak mereka akan mewarisi kemampuan time travel seperti Evan, yang bisa menjadi malapetaka di kemudian hari. Tapi ya sudahlah, yang penting Evan itu sudah mendapatkan kebahagiaannya. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.